Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Tadi malam ada acara memperingati Maulid Nabi dan di situ kumpul berbagai macam elemen yang agak mengagetkan, yang sudah tidak kaget lagi. Seharusnya mengagetkan, tapi karena sudah biasa jadi tidak kaget, yaitu kehadiran Kapolri secara personal di dalam acara tersebut, yang mana dia itu bukan muslim, dia itu orang kafir ya. Dan ini penting untuk ditekankan karena kita itu harus memiliki pola pikir syariat. Saya menegaskan posisi saya sedari dulu bahwa kemajemukan di dalam membangun bangsa itu harus diutamakan dalam membangun bangsa ya. Saya sering menggunakan analogi pakai bakiak itu. Kalau kamu lomba 17 Agustus kemudian pakai bakiak yang 5 orang itu kalau mau jalan supaya menang ya nggak usah ngobrolin agama. Kita tinggal membicarakan saja ke gimana yang akan kita langkahkan duluan begitu. Kemudian ritmenya bagaimana, itu saja yang kita bicarakan, tidak usah membicarakan hal-hal yang lain. Nah, tetapi dalam permasalahan ini masalahnya lain. Ini adalah permasalahan Maulidun Nabi, yang mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengutuk semua jenis kemusyrikan, dan itu dilanjutkan oleh para ulama. Jangankan kemusyrikan, subhat saja Mu'tazilah itu dikutuk. Nah, ini problematik apa yang dilakukan oleh Kapolri di sini. Saya mau menyebutkan dulu beberapa perkara ya sebelum kita melihat kepada pidatonya Kapolri di sini. Yang pertama, bahwa Kapolri ini bermasalah ya, dilihat dari berbagai macam segi. Kemarin ramai lagi tuh pembicaraannya Bu Megawati bahwa Kapolri ini dia melangkahi beberapa angkatan sebelumnya, katanya itu sampai 5 angkatan dilangkahi. Ini tidak etik dan tidak berkeadilan ya di dalam struktur kepolisian menurut Ibu Megawati. Itu yang pertama. Yang kedua ya, ini lama sekali adanya Pak Listio Sigit ini. Kemudian yang ketiga, sudah terlihat inkompetensinya tetapi masih juga dipertahankan, yang mana saya sudah membahas itu ya, dan masih banyak lagi permasalahan yang bersangkutan ini. Sampai-sampai kemarin dilantik jadi Kiai Haji itu sama pesantren Buntet. Ini memalukan ya. Kenapa? Ini yang kedua yang mau saya berikan dulu ya sebagai mukadimah supaya kita mendapat gambaran utuh. Kita ini sebagai muslim memiliki sudut pandang sendiri yang secara umum sebagai seorang muslim, yaitu melihat perkara itu dari tolab syar'i. Jadi sebelum kita masuk kepada hukum syariat, yang kita harus paham itu adalah khitabullah yang ta'alluq dengan perbuatan mukallaf, dalam pengertian bahwa semua perbuatan kita sebagai seorang mukallaf itu ada perintah syariatnya tanpa terkecuali. Nah, ini disinggung oleh Al-Imam At-Taftazani di dalam Syarhul Maqasid tatkala membahas tentang definisi ilmu kalam, yang mana beliau itu mengatakan dengan gamblang bahwa yang namanya perintah Allah kepada diri kita itu ada perintah terhadap aqaid, yang mana itu adalah perbuatan ruh, dan ada perintah terhadap af'al, perbuatan jawarih, perbuatan anggota badan. Nah, karena Islam itu iman ya, keimanan itu dia manutnya itu kepada roh, kepada i'tiqad, maka di situ ada ilmu yang membahas tentang itsbatu aqaidid diniyah, menetapkan akidah-akidah agama, yang mana oleh ulama terdahulu disebut dengan fiqhul akbar. Setelah itu baru masuk ke dalam hukum-hukum anggota badan, yang kemudian diberi nama lah itu fiqhul asghar, fikih besar dan fikih kecil, yang mana orang itu apabila sedari awal dia tidak memiliki pola pikir yang utuh di dalam fiqhul akbar, di dalam fikih besar, di dalam i'tiqad, maka dia tidak akan mampu melihat Islam secara komprehensif.
karena itu adalah usul, makanya disebutnya ilmu usuluddin. Kemudian yang badan disebutnya furu'. Nah, eh, banyak sekali permasalahan yang saya lihat dari perkara maulid yang dilaksanakan ini. Jadi dilihat dari segi kemajemukan, di situ hadir berbagai macam elemen bangsa begitu, termasuk ojol yang sekarang sudah memiliki eh, perhatian khusus karena memang mereka itu solid. Kemudian organisasi ormas-ormas lah kita katakan begitu ya, ormas-ormas Islam juga hadir dan lain sebagainya. Ini adalah pemandangan yang indah, tetapi bukan berarti benar. Yang saya lihat dari mana? Dari kehadiran Listio Sigit ini. Jadi yang perlu kita tekankan seperti ini dulu, bahwa pada acara-acara keagamaan khusus seperti ini, kemajemukan itu cukup secara simbolik ya. Karena tadi sekali lagi, kalau kita tidak memiliki pola pikir fiqhul akbar, tidak memiliki pola pikir katakanlah mutakallim ya, usuli, tidak memiliki pola pikir usuliddin, maka kita tidak akan melihat di dalam hal ini ada masalah. Tetapi apabila kita itu melihat kepada pola pikirnya usuluddin, ini banyak sekali permasalahannya, sebagaimana yang akan kita bahas. Jadi yang elok itu ya, yang elok dalam permasalahan ini cukup simbolik saja. Kalau misalkan kepolisian itu diminta untuk menghadiri, nah Kapolri ini kan memiliki wakil yang mukmin, wakilkan saja kepada seorang mukmin. Ini bukan hanya permasalahan Pak Kapolri ini berbicara sebagai Kapolri, tidak, karena kita tidak bisa melihat hal seperti itu. Di dalam usul itu kita harus melihat syahsunnya, kita harus melihat individunya, dan itu tidak bisa dilepaskan ya. Kekafiran dari Pak Listio Sigit ini saat ini itu tidak bisa dipisahkan. Saat ini ya, kalau kita mendoakan beliau itu mudah-mudahan suatu saat mendapat hidayah, mudah-mudahan itu yang kita inginkan. Cuman dari segi ini, pada hal ini bermasalah. Kita langsung masuk dulu ya kepada pidatonya Pak Listio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah bermasalah itu dari awal. Nah, sebentar dari salam itu sudah bermasalah begitu, kemudian dijawab sama orang-orang. Ini permasalahannya banyak ya. Ada alasan kenapa di dalam salam itu assalamualaikum itu memakai alif lam. Alif lamnya itu kalau lil ahdi nanti akan bagaimana, kalau lil istighraq afrodil jinsi itu akan bagaimana, kalau alif lam lil jinsi itu akan bagaimana. Itu akan banyak sekali permasalahan. Dan tatkala masuk kepada jawaban, itu ada alasan kenapa jawabannya itu memakai wawu sebelumnya. Waalaikumsalam, tidak alaikumussalam, itu juga ada pembahasan tersendiri. Yang mana kalau kita misalkan melihat Listio Sigit ini sebagai kafir, kafirnya itu terkhusus kafir Nasrani, keselamatan mereka itu berbeda dengan keselamatan kita. Keselamatan mereka tatkala ditasawurkan itu adalah menerima Yesus sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri. Itu sudah bermasalah dari awal, kemudian dijawab. Kemudian itu seolah-olah tidak bermasalah begitu. Ya, istihlalnya ini menganggap halal perbuatan yang haram, ini menjadi bermasalah akhirnya kepada aqaid, kepada i'tiqad kita. Tadi kepada usul, ya kepada usul akbar itu, kepada fiqhul akbar. Apakah sekarang ada orang yang sedetail itu melihat perkara yang mana itu memang dibahas oleh para ulama terdahulu begitu? Nggak tahu ya, orang-orang yang hadir di sini katanya orang-orang yang paham terhadap agama, tetapi protokoler seperti ini masih dibiarkan. Apakah ini masuk dalam ranah perdebatan? Ini masuk dalam ranah perdebatan di dalam menjawab salamnya orang kafir. Tetapi di dalam istihlal perkara seperti ini, kalau kita nuas masuk ke dalamnya, ini sudah tidak ada perdebatan begitu. Ya, kalau ada yang mau berdebat ya silahkan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati, mohon maaf ini karena ada strukturnya jadi kami harus membacakan. Walaupun paling mudah, terpaksa nanti kita sampaikan sesuai urutannya. Namun yang pertama yang kita melihat nih, kita hormati Bapak Ustadz Adi Hidayat, LCMA PSD, yang kita hormati dan kita muliakan
Ketum PBNU Kiai Haji Sulfa Mustafa. Oke, nah itu dua orang pertama yang disebut ya, yang mana agak hesitate ini Pak Kapolri ini di dalam menyebutkan orang pertama yang mau disebutkan ya, wah itu. Ya saya tidak mau membahas ini dulu, cuman itu banyak sekali orang-orang disebut, saya lewat supaya kita masuk langsung ke inti ya. Yang mana saya sudah mendengarkan juga sebagian pidatonya Yai Zulhas itu, Zulfa ya, Yai Zulfa Mustafa itu, ini agak problematik juga, harus dibahas juga nanti insya Allah. Kita langsung ke pidatonya Pak Listio nih. Pertama-tama tentulah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan karunia kita semua hari ini bisa berkumpul di tempat ini di Oke, itu juga bermasalah lagi ya. Orang kafir nyebut Allah Subhanahu wa taala itu sudah tidak ada. Ini bukan masalah hanya perkataan-perkataan begitu ya. Kita katakan apa ya? Bukan simbolik, urfi. Ini sudah menjadi perkataan yang tidak ada makna. Tatkala orang menyebutkan Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala, itu sudah tidak hadir makna di dalam diri mereka. Tatkala mengatakan hal-hal seperti itu, di dalam mayoritas orang mukmin pun tidak demikian. Ya. Kalau ini orang kafir menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya dalam begitu ya. Permasalahannya dalam. Cuman saya mau note saja di sini, ini bermasalah. di halaman lalu lintas Polda Metro Jaya dalam rangka melaksanakan kegiatan doa bersama sekaligus juga memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang 1447 Hijriah. Coba itu tatkala mengatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini apabila kita melihat ya, para ulama itu mereka selalu, jadi tidak bisa kita itu melepaskan di antara perkataan dengan i'tiqad. Para ulama itu tidak pernah melihat perkataan itu hanya sebagai lip service saja, tidak pernah. Dan apabila ini dinormalisasi, entahlah apa namanya, konsekuensi dari hal ini itu apa. Dia itu kan mendoakan mudah-mudahan limpahan rahmat dan salam tetap kepada Nabi Muhammad SAW di dalam acaranya orang mukmin, yang mana tasawur salamnya saja sudah berbeda. Anda mau meremehkan permasalahan ini ya silahkan. Kalau saya tentunya tidak. Ini adalah hari yang sangat baik buat kita semua, karena hari ini menunjukkan bahwa seluruh elemen, hampir sebagian besar elemen ada di sini untuk bersama-sama berdoa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, untuk kembali kita menyatukan semangat persatuan, semangat kesatuan, di mana itu adalah salah satu semangat yang ada di Pancasila, sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, tentunya kita semua menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat besar. Oleh karena itu, tentunya menjadi tugas kita bersama untuk menjaga agar Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, bangsa, adat istiadat ini menjadi satu kekuatan yang terus bersatu untuk bersama-sama menjaga dan terus merawat negara kesatuan kita yang tercinta, Republik Indonesia. Oke, ini dalam hal persatuan bangsa juga. Tadi saya sudah menyinggung ya. Sebaiknya ini kan simbolik saja. Jadi beda antara bersatu dan ikhtilat, bercampur itu lain. Apabila pada tahun 1447 Hijriah macam ini saja, toleransi itu sudah bercampur dengan yang namanya ikhtilat, percampuran agama, ini sudah tidak bisa dibenarkan begitu. Yang mana sekali lagi kita ini memiliki pola pikir fiqhul akbar, yang mana itu memang kekurangan kita saat inilah, termasuk di Nahdlatul Ulama, saya katakan demikianlah ya, termasuk juga di
di ketuanya ini siapa Pak Yai Zulfa ya, Zulfa apa Zulhas ya, Zulfa. Ini juga sama, nanti kita akan lihat di dalam sambutan pada acara ini. Jadi kesulitannya ada di sana. Kita tentunya masih ingat bagaimana kita sebagai bangsa yang besar ini pernah dijajah selama hampir kurang lebih 350 tahun. Dan itu terjadi karena kita yang besar ini kemudian dipecah belah, diadu domba dengan politik Davide et Impera. Ini semua tentunya menjadi pengalaman bagi kita untuk menjadi catatan sejarah yang penting untuk kita kemudian bersama-sama menyadari bahwa hal tersebut jangan sampai terjadi lagi. Sebentar, nah kalau Pak Kapolri mengatakan Davide et Impera yang mana ya sejarah itu bisa kita perdebatkan lah ya. Kan tugasnya Pak Kapolri itu mencari siapa yang memang kerjaannya itu mengadu domba begitu. Ini kan ada permasalahan dengan kejadian kemarin tuh saat ricuh di kita selama beberapa hari. Itu kan semuanya melihat demikian. Ya jangan cuma lip service. Kalau misalkan ada ini dilihat sebagai politik, ini kan berkatanya seperti itu, politik adu domba begitu. Ya berarti kan ini permasalahannya permasalahan politik tuh, bukan organik. Harusnya dicari dan mudah-mudahan memang ketemu. Bakal kemana tuh nanti telunjuknya, kenanya itu. Apakah ada usaha itu? Saya rasa nggak bakalan ada. Para pendiri, founding father, para pejuang pada saat itu bersama-sama kemudian bersatu untuk berjuang meraih kemerdekaan. Dan alhamdulillah kemerdekaan itu akhirnya kita capai di tanggal 17 Agustus 1945. Oke, itu pun harus jelaskan musuhnya siapa. Dulu kan jelas musuhnya siapa. Nah sekarang Kapolri ini diantara tugasnya jelas dong siapa musuhnya begitu. Siapa ini? Jangan kok jadi banyak isu berseliweran di masyarakat. Ada yang menyalahkan Hendro Priyono. Siapa? Riza Khalid. Ada yang nyalahin George Soros. Ada yang nyalahin geng Solo. Siapa dong? Tentukan begitu. Anda kan punya perangkat untuk mengungkap tentunya, hal itu. Tugas kita sekarang adalah merawat kemerdekaan yang sudah kita raih tersebut dengan mengisi apa yang bisa kita lakukan untuk betul-betul menjadi negara yang merdeka, negara yang berdaulat, negara yang rakyatnya bisa sejahtera. Dan ini tentunya adalah tugas kita bersama. Dan kunci dari semua itu adalah manakala kita bisa menyatukan semua kekuatan, keberagaman yang ada, seluruhnya bersatu untuk membangun Indonesia yang kita cintai. Perjalanan kita saat ini masuk kepada suatu titik krusial. Kita akan masuk di puncak bonus demografi, di mana usia produktif lebih besar daripada usia non-produktif. Ini mirip Gibran pidatonya ya. Artinya ini adalah kesempatan kita untuk betul-betul bisa memanfaatkan kesempatan tersebut. Apakah kita bisa memanfaatkan ini semua untuk kemudian bisa melompat menjadi suatu negara maju, atau sebaliknya, karena kita lengah, kita disusupi, kita dipecah, akhirnya kita gagal menjadi negara maju. Tentunya itu adalah pilihan kita bersama. Dalam kesempatan ini, saya selalu mengingatkan bahwa di dalam suatu negara besar selalu ada perbedaan. Seiring dengan beragamnya suku bangsa, beragamnya berbagai macam pendapat yang ada. Namun demikian, tentunya saya selalu mengingatkan dan mengajak agar seluruh perbedaan yang ada itu tentunya menjadi sesuatu kekuatan. Manakala kemudian ini kita sikapi dengan hal-hal yang terus menjaga agar NKRI ini terus bisa terjaga. Oke, untuk hal itu saya sepakat, saya setuju. Tetapi tidak boleh menghilangkan pada akhirnya identitas masing-masing
agama. Makanya sekali lagi saya katakan lebih baik untuk acara-acara seperti ini itu kan dilakukan secara simbolis. Ngapain Kapolri yang kafir itu hadir di dalam acara seperti ini? Masalahnya jadi banyak ini, banyak permasalahannya. Kalau kita mau melihat dengan ilmu ya, kalau kita nggak mau melihat ini dengan ilmu, ya sudah jadi bangsa yang bodoh begitu. Ya dalam pengertian kita menjadi tidak memiliki konsekuensi dari beragama itu apa? Kita itu memiliki konsekuensi. Kita memiliki konsekuensi di dalam beragama itu. Konsekuensinya apa? Di dalam berbangsa itu konsekuensinya apa? Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, salah satu yang mengajarkan apa ya, kerukunan secara simbolik di antaranya kan Nabi Muhammad SAW sendiri. Tatkala beliau belum menjadi nabi itu kan terkenal kisahnya. Tatkala orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar saat itu hampir saling membunuh ya karena mau memindahkan Hajar Aswad itu, siapa yang paling berhak untuk memindahkannya. Itu kan dibentangkan beberapa lembar kain supaya bisa diambil oleh semua orang-orang Quraisy itu secara simbolik. Nah, ini kan kepolisian ya sudah, supaya kita ini masih ajak di dalam keadaan kita beragama, kita ajak, kemudian di dalam hal berbangsa juga kita ajak. Selesai. Dan ini PR bersama begitu. Kalau misalkan itu untuk agama Nasrani tidak menjadi masalah, bagi kita ini bermasalah Bapak. Namun kalau kemudian kita lengah, kita tidak waspada, maka tentunya akan disusupi dengan hal-hal yang bisa memecah belah persatuan. Ini tentunya yang selalu saya ingatkan. Polri tentunya berkomitmen untuk terus selalu memberikan pelayanan yang terbaik pada saat ada masyarakat yang menyampaikan pendapat, menyampaikan perbedaan sebagai suatu evaluasi, suatu kritik, ataupun suatu perbaikan. Kalau yang mengatakannya ini polisi-polisi yang ada di kampung, saya agak percaya. Tapi kalau yang mengatakannya ini Pak Kapolri, ini saya tidak percaya. Dan itu ya sepertinya tidak dijadikan prinsip utama sekarang pada saat yang sekarang untuk dipentingkan kepada jajaran kepolisian di bawah. Saya tidak melihat hal seperti itu. Nah, kemarin bagaimana ada orang mengadu kepada kepolisian dirinya itu terancam. Tidak ada perlindungan sama sekali. Ya, kalau misalkan dalam permasalahan handphone sih, ya itu mah lain lagi lah. Susah memang. Kita itu juga kasihan kadang-kadang sama polisi itu. Semua permasalahan juga sama datangnya ke polisi. Dalam hal ini polisi sama ustadz itu tidak terlalu jauh perbedaannya itu. Dalam hal ini, dalam hal apa? Dalam hal melayani masyarakat ya, seharusnya begitu. Seharusnya enggak terlalu jauh. Semua permasalahan datangnya ke polisi. Nah, memang kita juga harus melihat permasalahan kepolisian kita, kurang personel dan lain sebagainya. Miris kalau misalkan kita itu melihat kepolisian dari bawah begitu ya, orang-orang yang memang betul-betul kerjaannya itu melayani masyarakat, miris. Ini banyak kekurangan personel kita juga, permasalahannya banyak. Mau itu curanmor begitu ya, mau itu pembobolan rumah, mau itu tawuran segala macam. Tetapi memang sangat terbatas kepolisian kita itu. Dan ini problem yang harus dipecahkan bersama, sehingga Kapolri ini ya harus berbenah begitu. Bukan lip service. Dan kami akan memberikan pelayanan. Namun kami titip jangan sampai kegiatan tersebut diprovokasi sehingga kemudian menjadikan masyarakat kita yang rugi. Ya cari Pak provokatornya siapa. Pertumbuhan ekonomi menjadi terganggu dan akhirnya cita-cita untuk mewujudkan negara besar ini kemudian menjadi terganggu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya pasca Bapak Presiden memberikan perintah untuk mengembalikan situasi pemulihan keamanan. Alhamdulillah atas dukungan dan kerja keras dari seluruh rekan-rekan semua, seluruh elemen yang ada, kita mulai bersama-sama membersihkan puing-puing, kita bersama-sama berdoa, kita bersama-sama mengecat, kita bersama-sama kemudian mengingatkan bahwa kita ini semua adalah satu kesatuan. Kenapa? Dengan demikian, alhamdulillah situasi kembali normal dan alhamdulillah ini tentunya menjadi PR bagi kita untuk terus mengawal dan menjaga. Oleh karena itu, tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari ojek online,
yang telah membantu dalam hal menciptakan situasi menjadi cepat kondusif, teman-teman dari buruh yang telah bekerja keras dan selalu mendukung kita untuk tetap menjaga situasi keamanan, saudara-saudara dan rekan-rekan dari Banser, dari Kokam, dan juga dari Jawara, yang juga terus membantu, mendampingi kami semua untuk menjaga dan memulihkan situasi Kamtibmas agar cepat kondusif. Demikian juga kepada rekan-rekan dari TNI yang mendukung penuh untuk mengembalikan situasi Kamtibmas. Dan tentunya secara khusus kepada seluruh anggota Polri, anak-anak saya, dimanapun kalian berada. Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras kalian. Saya sangat memahami bagaimana situasi, kondisi, dan beban yang kalian hadapi, namun kalian mampu menunjukkan dan mengembalikan situasi yang ada sehingga Kamtibmas kembali pulih. Bentar, kalau hal ini saya percaya ya. Saya memahami betul keadaan yang sebenarnya, keadaan di lapangan, demikian dan demikian. Itu saya percaya. Salah satu orang yang tahu ya bagaimana apa sebetulnya yang terjadi kemarin, Pak Kapolri ini. Jadi kalau misalkan tadi mengatakan ya bahwa kita ini harus menjaga keutuhan, ya introspeksi lah. Kalau memang ini bukan lip service begitu, introspeksi lah. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya. Nah itu kepada polisi, setujulah saya kalau itu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya mengajak kita semua, bulan Maulud, bulan yang penuh berkah, mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan. Karena dengan persatuan dan kesatuan, pembangunan bisa kita laksanakan. Dengan situasi Kamtibmas yang kondusif, maka pertumbuhan ekonomi bisa dilaksanakan. Pemerintah bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, dan tentunya ini menjadi cita-cita kita bersama untuk bersama-sama membawa negeri ini, membawa rakyat ini, membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Oke, sudah selesai itu ya. Nah, jadi ini permasalahannya akan menjadi seperti bola es ya, terus membesar, yang mana berbahaya bagi etikotnya orang-orang mukmin, yang mana orang-orang kafir, orang yang nggak ngaji kalam, nggak ngaji usul, itu nggak bakalan paham permasalahan besarnya ini di mana. Ya kemarin yang melakukan offsetnya itu sendiri siapa? Yang terkenal dengan kiai di buntet pesantren itu menyebut Kiai Haji kepada orang ini begitu. Itu permasalahan. Kalau kamu tidak melihat itu sebagai masalah ya silahkan. Saya hanya berbicara kepada orang-orang yang memang mau mengambil faidah dan memang memperhatikan kaidah-kaidah keilmuan sebagai seorang muslim. Karena keislaman bagi orang muslim itu harus lebih tinggi daripada kebangsaan, daripada keindonesiaan. Itu yang kita lihat begitu. Tadi juga tanpa kita menafikan memang kita harus bersatu. Ya, demikianlah, mudah-mudahan kita semua ada di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.